Saudara, Roh Kudus diberikan untuk mengubah padang gurun kita menjadi kebun buah-buahan. Bisa bilang amin? Amin. Maukah padang gurunmu diubah? Hauslah akan Tuhan, percayalah akan Tuhan. Katakan amin. Amin. Saudara dengar baik, percayalah Yesus itu Tuhan. Percayalah Dia bisa menyembuhkan sakit apapun. Katakan amin, saudara. Amin. Maka Tuhan akan mudah bekerja. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu,
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26-27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Hamba mohon penuhkanlah kami semua dengan Roh Kudus. Penuhkanlah hati kami, pikiran kami, roh kami, hidup kami, seluruh ruangan ini dengan urapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat hari Pentakosta yang Tuhan berikan pada kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih buat pelayan. Mari kita buka kitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 1. Kita baca sama-sama ayat 8. Firman Tuhan kita beri tema penting sekali kita dipenuhi dan diurapi Roh Kudus. Amin. 2, iya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya baca demikian kata-katanya. Tetapi kamu, artinya pribadi kita, akan menerima kuasa. Arti kata menerima kuasa, akan menerima
hatimu, kalau Roh Kudus masuk ke dalam rumah tanggamu, katakan amin. Dan saudara dikasih Tuhan, kalau Roh Kudus itu masuk, kalau Roh Kudus itu penuhi kita, Roh Kudus itu menjamah kita, katanya, dan kamu akan menjadi saksi yang luar biasa. Kamu kemanapun pergi akan menjadi berkat. Hidup kita yang sederhana ini akan jadi alatnya Tuhan. Pertama di rumah tangga kita. Kedua di pekerjaan kita, kita pasti jadi berkat. Yang ketiga di pelayanan, di gereja kita pasti jadi berkat. Karena itu saudara, dari firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memberitahukan dengan jelas, saya dan saudara kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Katakan amin. Itulah ciri gereja Pentakosta. Mari katakan sama-sama Pentakosta. 2, 3 ya. Kurang kuat, 2, 3 ya. Itulah ciri gereja Pentakosta, kita penuh dengan Roh Kudus. Mari sama-sama katakan penuh dengan Roh Kudus. 2, 3 ya. Sekali lagi, penuh dengan Roh Kudus. Marhata sileba, berbahasa roh. Saudara, kita katakan ada 2. Saya dan saudara akan mendapatkan banyak kemurahan-kemurahan Tuhan, mendapatkan pertolongan-pertolongan Tuhan. Kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, kita akan dipakai jadi alatnya Tuhan. Biar hidup kita sederhana, pendidikan kita sederhana. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan dipakai oleh Tuhan. Karena itu Lukas 18 ayat 1 berkata, kita harus terus-menerus berdoa. Berdoalah dengan tidak cemu-cemu, berdoalah dengan iman, menyembahlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, agar hati kita, agar hidup kita, agar pikiran kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Katakan amin. Kita diisi Roh Kudus itu mengalir, mengisi kita sampai kita penuh. Seperti Yesaya 32 kita baca ayat 15. Kita baca sama. Ayat 15. Buah iya sampai dicurahkan kepada kita roh yang dari atas, sampai dicurahkan. Terus berdoa, terus berharap, terus mengejar Tuhan, sampai kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kemudian apa katanya? Sama-sama 2, 3 ya. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Kata kita, kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka padang gurun akan diubah jadi apa saudara? Kebun buah-buah. Padang gurun itu kesulitan kita akan diubah. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan menjamin, firman Tuhan menggaransi. Efesus 1 ayat 14 berkata, Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita. Katakan amin. Kalau kita mau terus berdoa, mau terus menyembah Tuhan, sampai betul-betul dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka padang gurun kita akan diubah jadi kebun buah-buahan. Apa padang gurun? Kesulitan kita, persoalan kita, saudara, akan diubah oleh Tuhan. Sakit penyakit kita akan diubah oleh Tuhan. Kegagalan kita, kekeringan hidup kita, pintu
semua akan dibukakan oleh Tuhan. Karena itu sekali lagi dengan kasih Tuhan, usahakanlah terus berdoa, mintalah kepenuhan Roh Kudus. Mintalah Tuhan, urapilah. Katakan, Tuhan penuhkan aku, Tuhan jamah aku. Yang sudah berkuasa roh, terus katakan, Tuhan tolonglah Tuhan, berkatilah dengan luar biasa. Maka kesedihan kita akan diubah menjadi sukacita yang besar, diubah menjadi kegembiraan, diubah menjadi penghiburan, diubah menjadi pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang mengerti sekali lagi katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa mau dipenuhkan Roh Kudus? Ya, kita semua mau minta betul. Pemuda, pemudi, anak-anak muda minta. Jadikanlah Roh Kudus hartamu yang paling mahal, yang paling penting di dalam Tuhan. Hari ini dengan singkat, bagaimana agar kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, agar Roh Kudus itu datang memenuhi kita, datang memasuki kita, datang menjamah kita. Saudara, Alkitab katakan hari ini kita belajar dua saja. Yang pertama, kita harus haus dan lapar akan Tuhan. Yang pertama apa saudara? Haus dan lapar. Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Harus percaya Roh Kudus itu ada. Harus percaya Roh Kudus itu Parakletos. Harus percaya Roh Kudus itu Allah yang ada bersama dengan kita. Mari kita lihat Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayat 39. Mari kita baca sama 37. Semua baca 37 sampai 39. Dua, ya, dan pada hari terakhir, waktu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Yang pertama katanya barang siapa haus. Jadi pada puncak perayaan Pentakosta itu saudara, setelah 49 hari menjelang hari ke-50, Yesus hadir, dikatakan kamu harus haus. Yang haus datanglah kepadaku, pasti ditolong Tuhan. Mari semua katakan haus. Kurang kuat gua ya. Ya. Ayat 38. Ayat 38. Kita baca sama. Dua. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan ada aliran air hidup, ada aliran Roh Kudus. Katanya barang siapa percaya kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan percaya. Orang tua 2, 3 ya. Percaya. Jadi ada dua. Pertama, kita haus akan Tuhan, kita rindu akan Tuhan. Kedua, kita percaya akan Tuhan. Di dalam hatinya akan dipenuhi Roh Kudus, akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Ayat 39. Kita baca sama. Dua, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dipermuliakan. Katakan amin. Jadi kuncinya kita percaya Yesus. Siapa memuji saya? Orang yang ditolong Tuhan adalah orang yang haus, orang yang lapar akan Tuhan, orang yang percaya akan Tuhan. Saudara, mari kita lihat pelajaran baik.
Markus pasal 6. Pertama kita baca ayat 1 sampai ayat 6. Itu yang pertama. Yang kedua kita baca ayat 53 sampai ayat 58. Jadi 2 bacaan. Saudara perhatikan ke depan. Sebelum kita baca, Bapak mau beritahukan satu kebenaran, bahwa berkat kita sangat dipengaruhi oleh percaya dan iman kita kepada Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Amin. Di bacaan pertama ayat 1 sampai 6a, ini kisah Yesus di Nazaret, di kampung Tuhan Yesus di Nazaret. Di Nazaret ini saudara, Yesus dengan kuasanya datang ke kampung halamannya. Dia beritakan Injil, dia doakan orang saudara, dan kisahnya mencatat di Nazaret nggak banyak orang disembuhkan, nggak banyak orang diberkati. Saudara, Yesus rasa sedih. Yesus yang penuh kuasa, yang sudah puasa 40 hari, nggak bisa bikin mujizat di Nazaret. Jadi di Nazaret itu mujizat sangat kecil. Di ayat 53 sampai 58, Yesus melayani di Genesaret. Bilang Nazaret. Ulang dulu, Nazaret. Yang kedua Genesaret. Yang kedua Yesus melayani di Genesaret. Itu bukan kampung halamannya. Di Genesaret nanti kita baca, Yesus dengan sangat luar biasa menyembuhkan semua orang, bukan banyak orang, semua orang. Para Yesus pergi ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke mall-mall, semuanya disembuhkan. Kenapa? Karena orang-orang di Genesaret percaya Yesus itu Tuhan. Katakan amin. Sama, kita sama-sama ibadah, duduk di kursi gereja. Ada si A beribadah diberkati, si B gak diberkati. Dia pulang, si A bilang, tadi tak enak ibadah. Si B bilang, wih, tadi ibadahnya sedap kali ya, enak rasanya. Itu yang mempengaruhi rasa haus, rasa lapar kita. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, biarlah ini jadi pelajaran. Biar Roh Kudus menolong kita. Apapun persoalan kita pasti ditolong. Kalau kita haus, kita lapar. Katakan amin. Itu sebabnya kalau ibadah, jangan main-main HP, jangan main-main game, jangan main-main Facebook. Kita kasih fokus supaya kita diberkati Tuhan. Mari kita baca ayat 1 sampai ayat 6a. Semua baca, kisah ini bagus. 2, tarik nafas semua. Oke? Iya. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-murid yang mengikuti dia di kampungnya sendiri. Terus 2 ayat 2, ya. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadah, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula kah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Semua satu kampung takjub. Nama lo Pak Yesus katanya. Nama lo Pak katanya. Terus ayat 3 kita baca sama, 2, 3 ya. Bukankah ia ini tukang kayu? Jadi Yesus itu tukang kayu. Jadi dia bukan hanya anaknya tukang kayu, tapi Yesus itu memang tukang kayu ketika ke Israel. Jadi di Israel itu kita masuk ke Kapernaum, ke kampungnya Tuhan Yesus, ada gambar Yesus menggergaji kayu. Itu unik.
Kan jarang, kita kan yang nampak gambar Yesus di salib, gambar Yesus tumpang tangan. Jarang sekali di daerah kita ini dapat gambar Yesus menggergaji kayu, mengetam kayu. Dan memang Yesus itu tukang kayu. Amin. Yuk kita baca ayat 3 sekali lagi. 2. Ya, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ayat 4 sama-sama. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ayat 5. Ia, Tuhan Yesus, tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Bayangkan, udah tumpang tangan Yesus capek-capek. Amin. Amin. Sekali lagi ayat 5 sama-sama, 2, 3 ya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Kenapa? Ayat 6a. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Cuma karena tidak percaya. Saudara, Roh Kudus diberikan untuk mengubah padang gurun kita menjadi kebun buah-buah. Bisa bilang amin? Amin. Maukah padang gurunmu diubah? Hauslah akan Tuhan, percayalah akan Tuhan. Katakan amin. Amin. Di Nazaret Yesus gak bisa bikin mujizat. Udah ditumpang tangan dari depan, dari belakang lagi, digoyang-goyang. Dia gak percaya. Saudara dengar baik, percayalah Yesus itu Tuhan. Percayalah Dia bisa menyembuhkan sakit apapun. Katakan amin, saudara. Amin. Maka Tuhan akan mudah bekerja. Saudara, Roh Kudus diberikan untuk mengubah padang gurun kita menjadi kebun buah-buah. Bisa bilang amin? Amin. Maukah padang gurunmu diubah? Hauslah akan Tuhan, percayalah akan Tuhan. Katakan amin. Amin. Di Nazaret Yesus gak bisa bikin mujizat. Udah ditumpang tangan dari depan, dari belakang lagi, digoyang-goyang. Dia gak percaya. Saudara dengar baik, percayalah Yesus itu Tuhan. Percayalah Dia bisa menyembuhkan sakit apapun. Katakan amin, saudara. Amin. Maka Tuhan akan mudah bekerja. Terus ayat 56. 2. Ya, kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar, di mall, berarti ada juga, dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Baca kuat-kuat. Dan semua orang yang menjamahnya apa? Jadi Sembuh. Kita rindu kita semua disembuhkan Tuhan. Amin. Tapi bedanya, saudara, di Genesaret orang antusias. Saya masih ingat waktu pertama merintis di Jalan Tempuling. Waktu itu Bapak rasa sempat stres. Jadi saya jadi gembala itu sempat stres. Hari Sabtu Pak ada stres, karena besok mau khotbah, mau bikin khotbah lagi, cari khotbah lagi. Itu susah. Jadi waktu itu aku
punya hati, kalau bisa selesai hari Sabtu, hari Senin. Jangan ada minggu. Lompatlah. Begitu stres, susah sekali. Akhirnya saudara dikasih Tuhan. Di tengah-tengah kegalauan itu, aku punya rasa haus akan Tuhan, rasa rindu. Akhirnya aku bilang sama istri, sama jemaat, aku mau izin 1 bulan ke Pulau Jawa, ke Jakarta. Mau belajar lihat gereja. Waktu itu, zaman itu yang terkenal itu Bapak Pendeta Yusuf Rono. Terus gereja Bapak almarhum Pendeta Ishak Leo, Surabaya. Terus satu lagi Bapak Pendeta Yakub Nahwai. Akhirnya saudara, setelah runding, istri mengizinkan. Anak waktu itu sudah 1, istri mengizinkan. Diberangkatkanlah dengan doa oleh jemaat waktu itu, naik bus ALS non AC. Dulu non AC pun di Jakarta udah keren lah, amin ya. Kalau sekarang banyak orang nggak mau naik non AC. Diberangkatkan. Untuk biaya di jalan, makan 2 hari udah disiapkan. Ibu gembala udah bikin sambal, bikin timun. Ini makan hari pertama, hari kedua. Karena modalnya cuma haus, rindu sama Tuhan. Akhirnya puji Tuhan, saya minta tolong, ada teman saya pendeta di Jakarta, Marga Utagalu sama Marga Sini. Saya minta daftar. Gerejanya Pak Yusuf Roni pada jam berapa, Yakub Nahwai jam berapa, Surabaya jam berapa. Akhirnya saya dapat data semua. Waktu itu Pak Yusuf Roni menggembalakan UKI di Jakarta Timur. Dia bilang, Pak Marlin, itu ibadahnya jam 6 pagi. Kalau aku nggak salah ya, jam 6 pagi. Jadi kalau kita mau ke situ, waktu itu kami tidak di Pondok Gede, ke UKI, itu naik kereta, naik sepeda motor, nggak punya duit, naik angkot, naik taksi nggak punya duit, minta tolong naik kereta. Akhirnya kami bangun pagi-pagi jam 4, siap-siap berangkat, mau lihat dulu gerejanya Pak Yusuf Roni. Itu berangkat gitu sampai kami, untung kami cepat sampai. Jam 5:15 kami udah sampai pagi. Nggak tahu ibadahnya jam 5:30. Jam 5:30 orang gitu turun naik kereta, parkir, buru-buru lari ke gereja, lari. Naik mobil tutup pintu, lari ke gereja. Begitu kami masuk, saudara, semua udah penuh. Kami dapat diganti di gang, duduk di gang. Udah nggak ada tempat lagi, duduk di gang. Itu membekas. Lihat, cari Tuhan itu harus lari, kejar. Ada orang kan nggak gitu, cari Tuhan santai ya. Masuk gereja, parkir kereta, masih sempat berkaca, siul-siul, putar sana, putar sini. Duitku belum ditukar ke gede dulu, masih sempat tukar. Santai kan? Udah dengar pun menyembah di gereja, haleluya. Dia enggak gitu, saudara. Alkitab katakan kalau kita mengalami Tuhan, kita haus. Amin, saudara. Wah, dari situ membekas, kejar, berlari. Amin, saudara. Itulah orang Genesaret. Minggu berikut saya tanya pendeta Yakub Nahwai. Wah, ini waktu itu pindah. Waktu itu ibadahnya di gedung ASMK. Jakarta kota itu jauh, dari Pondok Gede jauh. Gue bilang, jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Tapi jam 5 udah penuh, udah penuh. Kami berangkat pagi-pagi sama. Orang buru-buru
lelernya itu membekas. Dia terakhirnya, saudara, ke Surabaya. Surabaya itu gereja di GPPS, Gereja Pentakosta Pusat Surabaya. Gembalanya Pendeta Israel. Itu di situ membekas. Itu gerejanya 4 lantai. Alamat gerejanya dari ujung jalan ke ujung jalan. Jadi kalau kita sini jalan rela sampai jalan Seribu, ujung jalan ke ujung jalan, 4 lantai, pakai televisi. Orang masuk, kalau masuk sama itu biasa. Yang kedua yang kuliah di gereja itu, orang itu masuk terus duduk menyembah, haleluya, haleluya. Terus gereja itu terkenal dengan doa. Gembalanya 1 hari berdoa 8 jam. Nggak ada orang sempat ngomong, duduk udah haleluya, 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 sampai puji-pujian dulu, haleluya, haleluya, haleluya. Di gereja itu, waktu itu kita alami, itu Roh Kudus berembus luar biasa sekali, saudara. Ada rasa lapar yang luar biasa. Saudara, biarlah hari ini kita bertumbuh menjadi gereja Genesaret. Katakan amin, saudara. Ke desa-desa, ke mall, kemanapun Yesus pergi, dikejar. Beda dengan orang Nazaret. Orang Nazaret, nanti kan bisa di online, bisa di hebat kali katanya. Ada orang kayak gitu. Saudara, mau disembuhkan Tuhan, amin, mau diberkati Tuhan, biarlah kita bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Mari kita beri tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Kita baca ayat penutup Hosea 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3. Kita baca sama. Tuhan, ya, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal atau mengejar Tuhan. Kenapa? Ia pasti muncul seperti fajar. Katakan amin. Katanya Tuhan pasti muncul. Segelap apapun tiada kita, ia pasti muncul. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Mari kita berdiri. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat kebenaran. Terima kasih buat hadiran. Terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu luar biasa. Tuhan, penuhkan kami dengan Roh Kudus. Penuhkan kami dengan Roh Kudus. Kami haus, kami lapar akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, padang gurun kami menjadi kebun buah-buahan. Tuhan berkati dengan sangat-sangat luar biasa. Bapa, kami terima firman, kami terima firman. Biarlah firman-Mu menguatkan kami. Sembuhkanlah setiap yang sakit. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu pasti terjadi Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya.